Halo kan, welcome back to my channel seputar liga-liga teknisi bagus. Oke kan, jadi di video kali ini saya ada sebuah ponsel Xiaomi Redmi Note 8 dengan kasus kerusakan, yaitu baterainya kembung hingga mendorong casing bagian belakang. Yaitu tadi bisa dilihat ya, bahwa casing bagian belakangnya sedikit terangkat karena dorongan dari baterai yang kembung. Nah, untuk baterai dari Xiaomi Redmi Note 8 ini menggunakan kode BN46 ya, BNanas 46 ya. Memang kode baterai BN46 ini juga dipakai di seri Xiaomi Redmi 7 ya. Jadi untuk Xiaomi Redmi Note 8 dan Redmi 7 menggunakan baterai yang sama, yaitu BN46. Ya, seringkali saya temui untuk baterai BN46 ini mengalami kembung ya. Jadi saya seringkali mengganti baterai Xiaomi Redmi Note 8 dan Xiaomi Redmi 7 itu memang terkendalanya itu dia itu kembung ya. Nah, untuk di video kali ini akan saya berikan tutorial tentang cara ganti baterai Xiaomi Redmi Note 8. Untuk step pertama atau langkah awal, kita harus mengangkat atau membuka casing belakangnya terlebih dahulu ya. Nah, karena casing belakang ini sudah sedikit terangkat tadi ya, karena dorongan baterai, itu akhirnya saya bisa mudah untuk melepas casing bagian belakang tanpa bantuan blower ya. Tapi bagi agan-agan yang ingin mengganti baterai Xiaomi Redmi Note 8, kalau baterainya belum kembung dan memang casing belakangnya itu kan masih rapat ya, jadi itu harus menggunakan bantuan blower untuk membukanya ya. Nah, di sini saya berikan tutorial kalau misalkan tanpa blower itu bisa ya, tapi dengan syarat ya itu tadi ya, sudah ada celah untuk kita mengangkat ya. Jadi ada celah untuk kuku kita atau alat atau penintul berbahan plastik atau mika lentur itu kita masukkan, lalu kita seset gitu ya. Lem-lem dari casing belakangnya itu kita seset perlahan-perlahan, karena jangan sampai merusak atau merobek fleksibel yang ada di area dalam. Nah, ini itu fleksibel fingerprintnya kan masih terhubung ya antara casing belakang dan mesin ya. Itu jadi kita harus hati-hati setelah kita berhasil melepas casing bagian belakang ya, seperti ini ya. Itu kita angkat dikit dulu. Nah, disitu ada fleksibel fingerprint yang masih terhubung ke area mesin, kita lepas terlebih dahulu ya. Nah, jika sudah ya, kita sisihkan saja terlebih dahulu untuk casing bagian belakangnya. Nah, lalu kita lanjut untuk membersihkan sisa-sisa lem atau sisa-sisa adhesif yang masih tertempel ya, yang masih tertempel atau yang masih tersisa di area frame ya, atau casing tengah dari Xiaomi Redmi Note 8-nya. Nah, untuk membersihkan sisa-sisa adhesif ini itu kita bisa menggunakan bantuan pinset bisa ya, atau kita pakai bantuan apa ya, alat lain. Yang penting jangan sampai merusak dari casing atau frame dari Xiaomi Redmi Note 8-nya. Oke, ini jika sudah kita bersihkan ya yang di area frame atau casing tengah, kita akan menemui beberapa baut yang mengunci dari casing penutup mesinnya ya. Nah, untuk casing penutup mesin ini ya, nah ini kan dikunci oleh baut ya. Bautnya ini rata-rata dia itu berwarna hijau chrome ya. Jadi dia itu warnanya hijau mengkilat. Nah, ada salah satu baut ya, itu yang warnanya hitam. Nah, itu jangan sampai salah ya nanti kalau pasang lagi. Nah, ini adalah yang baut yang hitam itu di bagian bawah tengah ya. Jadi itu dia warnanya hitam sendiri. Nah, kalau yang lainnya tetap berwarna hijau ya, hijau chrome. Hanya yang bagian di bawah tengah ya, itu berwarna hitam. Oke, ini masih ada satu lagi bautnya. Saya buka terlebih dahulu ya. Nah, setelah kita berhasil untuk membuka satu persatu bautnya, kita langsung bisa melepas casing penutup mesinnya ya. Dengan cara ya bisa dengan bantuan kuku atau dengan bantuan alat atau penintul seperti yang ada di video ya. Itu alat atau penintulnya berbahan metal ya, jadi hati-hati jangan sampai menggores casingnya ya. Nah, selanjutnya kita akan menemui beberapa fleksibel yang masih terkoneksi ke mesin ya, mulai dari fleksibel baterai, fleksibel LCD, dan fleksibel mainboard ya, mainboard to support ya. Jadi memang ada 3 fleksibel, itu lepas satu persatu. Selanjutnya kita akan melepas atau menarik adhesif atau apa ya ini ya, ini ya adhesif untuk menempelkan baterai. Itu biasanya kita tarik saja ya. Jika kondisi adhesif ya, adhesif baterai ini masih cukup baik, itu biasanya dia akan
tertarik dengan sempurna ya. Nah, di sini di kasus seperti di video ini kan dia lemnya itu sudah tidak elastis lagi, jadi saat kita tarik dia sudah terputus di tengah jalan. Maka dari itu saya akan melakukan pencongkelan saja ya terhadap baterainya ya, karena nggak perlu lama-lama lagi karena baterai ini sudah kembung ya. Yang penting saat mencongkel itu kita tahu selanya, kita tahu celahnya, jangan sampai merusak casing atau frame dari Xiaomi Redmi Note 8 nya ya. Nah, ini ya, setelah baterai terangkat seperti ini, kita siapkan baterai penggantinya atau baterai yang baru ya. Sebelumnya kita bandingkan terlebih dahulu baterai yang baru dengan baterai yang sudah kembung ini ya. Seberapa parahkah kembungnya ya? Ya ini ya, kita lihat ya, ya lumayan parah ya, nggak terlalu parah tapi lumayan ya. Jadi dia itu sudah sampai mendorong casing bagian belakangnya. Nah, kalau aslinya ya memang tipis seperti yang baru seperti itu ya. Yang di tangan kanan saya itu sudah kembung ya, nggak terlalu parah tapi ya cukup lumayan lah buat mendorong casing bagian belakang. Itu aja juga saya rasa ya sudah cukup lumayan ya kembungnya. Nah, selanjutnya kita akan berikan double tape ya, karena mohon maaf ya, saya memang tidak punya adhesif seperti bawaan dari pabriknya ya, memang jarang sekali dijual di area saya ya. Nah, setelah ditambahkan double tape, ini saya tambahkan lagi dengan lem T7000. Ingat ya, saya bukan memberikan jebakan Batman terhadap teknisi selanjutnya atau teknisi lain. Saya sudah mengukur ya bahwa saya berikan lem T7000 tambahan seperti itu juga masih mudah untuk dilepas ketika keesokan mau melepas baterainya, itu masih mudah ya. Jadi saya nggak serta-merta itu memang ngasih jebakan Batman, bukan ya. Jadi memang ini untuk merekatkan baterai karena double tape saya itu kurang kuat ya. Oke ya, jadi saya lanjut lagi ya, karena sudah ditambahkan lem tadi, lalu kita rapikan kembali, kita pasang baterainya ke tempat yang sudah disediakan, pasang kabel fleksibel baterainya ya, lalu kabel fleksibel yang lain itu koneksikan ke mesin ya, lalu kita tutup kembali dengan casing penutup mesinnya, dan jangan lupa kita baut dengan beberapa baut yang sudah kita lepas di awal video tadi. Nah, jangan lupa ya untuk baut atau mur itu yang di bagian tengah bawah itu yang berwarna hitam ya, karena ukurannya itu berbeda ya. Jadi yang warna hitam itu lebih pendek daripada yang berwarna hijau chrome ya. Untuk jenis obengnya ini saya masih menggunakan obeng yang sama dengan saat video-video tutorial lain yang saya bikin ya. Obengnya itu menggunakan obeng obeng Philips ya, obeng permata plus atau obeng permata Philips, itu ukurannya 1,5 kali 25 mm ya. Nah, ini selanjutnya ya, ketika kita sudah memasang casing bagian mesin dan kita sudah baut ya, ini kita lanjut ya. Ini video saya percepat saja ya. Ini saya lanjut untuk membersihkan sisa-sisa adhesif dari yang masih tersisa di bagian casing belakangnya ya. Nah, kenapa kok dibersihkan ya? Ya karena kita akan tambahkan lem kembali ya. Nah, di sisi lain adhesif ini sudah tidak layak pakai ya, karena kan kita sudah lepas ya. Dia itu sudah berkerut ya, sudah nggak rapi lagi. Jadi lebih baik dibersihkan saja dan diganti dengan lem T7000 itu aja ya, jadi nggak masalah. Nah, ada yang bertanya, kalau Bang itu kan juga sebagai anti airnya, iya, terus kalau sudah dibuka terus mau gimana lagi ya kan gitu. Karena kita mau pasang adhesif yang seperti itu pun juga nggak ada yang jual ya. Jadi ini sebagai gantinya ya, ini lem T7000 inilah yang untuk mengelem casing bagian belakangnya ya. Jadi memang umumnya seperti ini. Kalau memang akan ada menemukan lem adhesif seperti itu ya, silakan dibeli dan silakan dipasang. Tapi ingat, pemasangan pabrik dan pemasangan manusia ya, itu tidak akan serekat pemasangan pabrik yang menggunakan mesin ya. Karena kalau pabrik itu sudah pasti jelas presisi ya. Kalau pemasangan manusia bagaimanapun, walaupun kalian sudah berikan adhesif yang sangat baik pun pasti tetap akan, kalau misalkan kena air ya pasti tetap gimana pun pasti ada celah ya. Karena pemasangan dengan mesin itu menggunakan sistem presisi yang sangat tinggi. Jika pemasangan manusia seperti kita ini, teknisi seperti ini ya pasti ada kelemahan ya kan.
Oke ya, jadi itu tadi casing belakang sudah ditambahkan lem 7000 ya. Di area framenya kita tambahkan lem 7000, lalu pasang casing bagian belakangnya, dan sebelumnya koneksikan terlebih dahulu fleksibel fingerprint yang ada di bagian casing belakang, hubungkan ke bagian mesin ya. Nah setelahnya itu kita coba nyalakan ya. Ya kalau baterai baru memang ada isinya, tapi biasanya tidak full ya. Nah karena casing bagian belakang ini kan nunggu lemnya kering. Nah sambil nunggu lemnya kering ini kita booting ponselnya ya. Lalu ini sambil saya karetin ya, jadi agar casingnya itu tertempel dengan baik ya ke bagian framenya atau casing tengahnya. Jadi casing belakang itu bisa tertempel dengan baik saat proses lemnya kering ya, itu bisa nempel baik antara casing belakang dan casing bagian tengahnya ya. Ya dikaretin saja seperti ini ya. Nah ini ya, ini sudah masuk menu ya, itu terlihat tadi sudah masuk menu. Ini kurang bagian bawah saja yang saya karetin. Jadi video kali ini sampai di sini dulu ya, video tutorial tentang cara ganti baterai Xiaomi Redmi Note 8. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa dan salam teknisi bagus.